Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Tabea. Anak-anak, salam jumpa lagi dengan Ibu Guru dalam tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Anak-anak, adapun tujuan daripada pembelajaran kita di hari ini yaitu mampu menjelaskan sistem pernapasan pada hewan dan manusia. 2, mampu menginformasikan terkait dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dalam kehidupan sehari-hari. Mampu mewujudkan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis perekonomian di Indonesia. Mampu menyanyikan lagu nasional sesuai tangga nada. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang pernapasan, maka pernapasan adalah suatu proses keluar masuknya udara di dalam tubuh yang terjadi dalam 2 proses dalam kegiatan pernapasan, yaitu proses masuknya udara oksigen atau O2 di dalam tubuh dan juga proses keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Alat pernapasan yaitu insan untuk hewan yang hidup di air, paru-paru untuk hewan yang hidup di udara atau darat. Sistem pernapasan hewan dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu 1. Kelompok spesies, contohnya ikan. 2. Kelompok permes, contohnya cacing. 3. Kelompok apes, contohnya burung. 4. Kelompok reptil, contohnya ular. 5. Kelompok amfibi, contohnya katak. 6. Kelompok insekta, contohnya kecoak. 7. Kelompok mamalia juga terbagi 2, yaitu ada mamalia laut, contohnya ikan paus, dan ada juga mamalia darat, contohnya sapi. Dengarkanlah percakapan berikut ini. Ikan bernapas dengan insan. Burung itu bernapas dengan trakea. Kalau katak itu ada yang insan, ada yang paru-paru. Iya, benar. Katak yang bernapas dengan insan itu namanya kecebong. Benar teman. Kalau untuk mamalia, yang hidup di laut itu ikan paus. Yang hidup di darat itu sapi. Dan kata Bu Guru, cacing itu bernafas dengan kulit. Ayo kita baca ulang buku catatan. Sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia tersusun atas hidung sebagai tempat masuknya udara melewati rambut-rambut pada hidung untuk menyaring agar udara bersih. 2. Paring yang merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pernapasan bagian belakang. Laring atau tekak atau jakun di bagian belakang paring. Trakea adalah batang tenggorokan yang disebut silia. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Paru-paru atau alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Anak-anak, kita akan lanjut pada kata tanya dan fungsinya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda. Ciri-ciri kata tanya. 1.
kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. 2. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. 3. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu benda. Contohnya, apa itu? Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Contohnya, siapa itu? Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kejadian itu? Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan. Contohnya, bagaimana keadaan Anda? Anak-anak, dengan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara, dalam mentaati aturan pemerintah di masa pandemi COVID-19, kita harus diperhadapkan dengan belajar online atau virtual. Dan jangan lupa, budayakanlah hidup bersih dengan cara 1. Mencuci tangan dengan sabun. 2. Keluar rumah menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Anak-anak, kita akan masuk pada materi tanggung jawab. Adapun Anda ketahui bahwa pengertian tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan. Anak-anak, kita lanjutkan dalam materi jenis-jenis perekonomian. Yang pertama, perekonomian di bidang pertanian atau agraris. Usaha dalam bidang pertanian, yaitu 1. Intensifikasi. Intensifikasi adalah suatu usaha untuk meningkatkan produksi pertanian melalui panca usaha tani. Yang termasuk panca usaha tani yaitu 1. Pengolahan tanah dengan baik. 2. Pemilihan bibit unggul. 3. Pengairan secara teratur. 4. Penggunaan pupuk yang benar. 5. Pemberantasan hama. Yang kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara memperluas lahan. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi adalah upaya meningkatkan hasil produksi dengan cara memperbanyak jenis tanaman, contoh secara tumpang sari. Yang keempat, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha memperbaharui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman yang tidak produktif. Contohnya memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi. Yang kedua, perekonomian di bidang peternakan. Peternakan menghasilkan berbagai barang konsumsi, misalnya daging sapi, kerbau, ayam. Telur, misalnya ayam dan burung puyuh. Susu, misalnya sapi perah. Bahan baku untuk industri, contohnya industri pengalengan daging, pengolahan susu, dan rumah makan. Jenis peternakan hewan kecil misalnya kelinci,
kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan burung puyuh. Usaha yang dilakukan pemerintah di bidang peternakan yaitu 1. Memberikan bantuan bibit unggul. 2. Menyediakan pakan ternak termutu. 3. Memberikan penyuluhan kepada peternak. Anak-anak, untuk bidang perekonomian ketiga yaitu bidang perikanan. Dalam bidang perikanan ini ada yang namanya perikanan darat, ada juga yang namanya perikanan laut. Untuk perikanan darat terbagi dua, yaitu air tawar, biasanya dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, empang. Yang dihasilkan biasanya ikan nila, ikan lele, ikan mujair, dan juga gurami. Kalau di air payau, biasanya dilakukan di tambak di pinggir pantai. Ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Kalau kita berbicara tentang perikanan air laut, berarti perikanan air laut menghasilkan berbagai jenis ikan seperti udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan juga garam. Anak-anak, untuk perekonomian yang keempat adalah dinas pertambangan. Tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, dan bauksit. 2. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Anak-anak, ada juga dinas-dinas yang lain, seperti Dinas Kehutanan yang berperan sebagai paru-paru dunia, Dinas Perdagangan antar negara melalui proses kegiatan ekspor-impor. Dinas Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Jenis usaha di bidang jasa, misalnya industri barang, contohnya pakaian, mobil, sepeda, pupuk, dan obat-obatan. Sedangkan industri jasa, contohnya angkutan bus, kereta api, penerbangan dalam bidang pariwisata. Usaha menunjang jasa pariwisata, contohnya hotel, losmen, dan wisma. Anak-anak, kita masuk pada sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia yaitu proses pernapasan diatur melalui otot diafragma dan otot di antara tulang rusuk. Pada saat menarik napas, otot diafragma mengerut. Akibatnya diafragma mendatar, rongga dada membesar, dan udara masuk ke paru-paru. Anak-anak, kita akan masuk pada jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 1. Yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak, kita lanjut dengan menyanyikan
lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Anak-anak, setelah Anda menonton video ini, Anda diminta menjawab beberapa pertanyaan ini dengan benar. 1. Tulislah contoh tanggung jawab Anda dalam mengamalkan nilai Pancasila sebagai warga di lingkungan masyarakat. 2. Berilah contoh jenis perekonomian di bidang perdagangan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Buatlah peta konsep tentang sistem pernapasan hewan sesuai dengan kelompok masing-masing. 4. Tulislah salah satu lirik lagu nasional yang Anda ketahui. 5. Buatlah percakapan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selamat belajar. Anak-anak, Ibu Guru akhiri pembelajaran kita di hari ini dan akan sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Tabea.